Ngomong-ngomong tentang ayah, ayah di mana? Di Merdu. Kalau Mbak boleh tahu, sejak kapan telah pisah? Sejak adekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Batu Raja Learning Center, kembali lagi di podcast kita bersama saya Maya Sari Okwa Putri. Teman-teman, Mbak Maya boleh tanya nggak sih, teman-teman kalau di usia 14 tahun atau kira-kira duduk di bangku kelas 2 SMP, kegiatan sehari-harinya apa sih? Kalau Mbak Maya pribadi ya, dulu sekitar 5 tahun yang lalu mungkin ya, kegiatan di umur segitu Mbak Maya tuh sekolah, main sama teman-teman dan melakukan segala aktivitas yang menyenangkan lah di usia kita yang baru menginjak remaja. Tapi beda sama bintang tamu kita kali ini teman-teman. Di usia dia yang 14 tahun atau duduk di bangku kelas 2 SMP itu yang masa-masanya main, dia udah bisa bantu keuangan keluarganya. Langsung aja nih teman-teman ya, kita kenalan sama bintang tamu kita hari ini. Oke, halo adek, siapa namanya? Selvi Novitasari. Selvi Novitasari. Umurnya berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Sekarang duduk di kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. SMP mana? SMP 32. SMP 32. SMP 32 itu di mana? Di Sriwijaya. Oh, di RS Sriwijaya. Kalau rumahnya adek di mana? RS Holindo Blok T Jalan Bangkok. Oh, di RS Holindo. Puasa nggak hari ini? Bisa. Puasa. Sahur ya berarti tadi? Iya. Sahur sama apa? Mie. Sama mie, enak loh mie. Mbak pernah jingok nih ya, pernah beberapa kali Mbak tuh jingok adek jualan di sekitaran Polsek Batu Raja Timur ini. Mbak pengen nanya, jualan itu memanglah jadi kegiatan sehari-hari? Iya, sejak kapan adek jualan? Sejak kelas 6 SD. Kelas 6 SD berarti sudah 3 tahun ya, lebih ya. Kelas 6 SD berarti ini 2021, 2019 atau 2018. Berarti sebelum corona kan? Iya. Ngaruh dak corona ini? Tidak. Dan pendapatannya ngaruh dak? Misalnya kalau sebelum corona itu dapatnya misal ya 50.000. Nah, kalau setelah corona ini kurang dari 50.000. Ngaruh dak? Ada dak perubahan? Ada, tapi Berapa kira-kira? Misalnya kalau sebelum corona 50, sekarang berapa? paling banyak 30. Apa baik sih yang dijual tuh? Kadang Dijual belewa, tape, opa, terus sayur-sayuran. sayur-sayuran. Itu dari hasil kebun dewe, buat dewe atau ngambil dari uang lain? Ngambil dari uang lain. Ngambil dari uang lain. Itu hasilnya baginya cak mano? Bagi hasil atau bagi persenan atau cak mano? Ngambil modal uang dulu, jual dulu. Dari uang 5.000, kami jual 1.000. Kalian jual 6.000, 6.000, iya. jadi 1.000-nya untuk kalian cak Iya. itu jual dulu baru duitnya ya, Iya. bukan duit dulu baru dijual kan? Pertanyaan Mbak nih ya, Mbak tuh bingung kalau misalnya ngambil persenan. Misal ya jualan adek udah habis, barangnya masih ada di adek, itu adek balik ke lagi ke uangnya atau adek taruh di rumah sampai barang itu habis? Taruh di rumah. Taruh di rumah sampai barangnya habis. Iya. Seandainya barang itu belum laku nih tapi keburu busuk, itu adek yang bayari atau tidak pernah cak itu? Iya pernah. Pernah. Adek yang bayari. Iya. Kalau boleh tahu di rumah ada siapa bayar dek? Mama, Mm-mm. aku, adekku 3 iko. Adeknya 3 ekor. Yang maaf ya, yang nyari duit itu siapa bayar? Adekku gak keliling, tapi mama aku jual di rumah juga. Oh, jualan juga di rumah. Adeknya kelas berapa kalau boleh tahu? Dia sekarang kelas 5 Kelas SD. 5 SD. Dia keliling juga sama Iya. Cak, adek Selfie nih. Jualan galau ya kalian dua beradik. Ibu jualan di rumah. Itu rute jualan antara Selfie sama adeknya beda atau sama? Beda. Beda. Kalau adeknya kalau boleh tahu jualan ke arah mana? Dia arah Kapuran, bagian arah Kapuran. Arah Kapuran. Kalau Selfie Arah Polsek. arah Polsek. Berarti ke daerah sini masuk juga dak? Ke Iya. apa namanya sini? Airpau ya? Adek, Airpau iya. ya teman-teman ini nih. Iya, wilayah adek. Airpau. Masuk juga. Adeknya atau Selfie yang ke arah sini? Adek. Adek ke sini. Kalau Selfie lurus ke arah SMA 1. Iya. Sampai mana rute terjauh kalau Selfie? Paling jauh jualannya sampai mana? Sampai depan City Mall. Wah, jauh ya sampai depan City Mall. Jalan kaki. Baliknya juga? Iya. Dewean? Dia Berani? Oh hebat. Mbak, kalau jalan ke City Mall, ndak ke City Mall, ke depan Mbak, aman dewean ndak galak? Takut? Selfie ndak takut? Ndak. Tidak. Kalau Mbak boleh tahu ya, alasan Selfie
ngapo nak jualan? Kan secara tidak langsung selfie ini kan masih sekolah ya. Masih yang namanya kalau mbak dulu tuh umur SMA itu tuh tidak galak lah, taunya nak tahu bersih baik, tinggal minta duit baik kayak itu. Nah pengennya mau sekolah ya sekolah baik kayak itu. Nah kalau selfie ngapo dek nak jualan? Tuh bantu mama berdua nak bantu mama buat macam kue kayak itu, nah buat modal itu. Buat kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Sekarang kan nak lebaran ya, lebaran otomatis kebutuhan kita tuh lebih banyak, butuh duit. Iya kan? Jadi sekarang kalau biasanya berapa kali selfie jualan dalam sehari? 2 kali, kadang sekali. Kalau nak deket lebaran ini lebih banyak jualannya, berapa kalinya kayak itu? Kadang sekali, kalau sekali tuh sekaligus banyak. Kalau 2 kali tuh misalnya belewa bae. Jadi per barang ya. Jadi kalau misalnya sekali jalan itu belewa bae dulu, agak siangnya pindah ke misalnya tape kayak itu ya. Kalau misalnya sumber penghasilan tadi yang nyari duit di rumah itu ada 3 ya, selfie, adeknya sama Uma. Uma jualan juga di rumah. Kan tadi dagangannya tuh ada emping, belewa, keripik sama tape. Mana jualannya kalau balai jinga? Ini dia ya jualannya. Teman-teman ini nih jualan adek selfie. Nah ada keripik, laso balado, ini yang original. Terus ini ada belewa yang dia bawa. Nah belewanya segernya ini lemak untuk buka puasa. Sama dia tadi bawa tape teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nak belanja bukuan sama adek ini bisa. Jadi rute kalau adek selfie ini rutenya sepanjang Polsek Batu Raja Timur atau SPK sampai ke City Mall kadang. Berapa deh harganya kalau keripik ini nih? 20 setengah kilo. Kalau tapenya? 6.000 setengah. Ini setengah kilo? Iya. Ini setengah kilo. Mbak kira ya dulunya jualan tape itu tuh ngitungnya tuh per potongan ini. Ternyata dikiloi ya? Iya. Kadang ada uang 3 kok pakai bungkusan daun pisang 3.000. 3.000. Jadi terserah uangnya jadi bungkusnya cak mano. Lo semangat lah ya berjualannya. Ngomong-ngomong masalah cita-cita. Kalau Mbak dulunya bercita-cita jadi dokter tapi tidak kesampaian, jadinya ngisi acara jadi YouTuber. Nah, kalau selfie nih cita-citanya jadi apa? Kalau tercapai, jadi dokter. Jadi dokter. Sama gitu ya, jadi dokter. Jadi dokter apa aja? Dokter gigi, dokter bedah, apa dokter umum? Dokter di rumah sakit umum. Dokter umum. Nah, semoga tercapai ya cita-citanya. Ngomong-ngomong tentang cita-cita nih ya. Cita-cita tuh untuk kita capai cita-cita itu tuh harus fokus belajar, kita harus giat belajar, rajin belajar. Di samping rajin belajar, restu wong tua juga harus, doa ibu itu harus penting istilahnya, karena restu ibu itu ridhonya Allah. Nah ketika amin, semoga Mbak berdoa semoga selfie bisa mencapai cita-citanya untuk jadi dokter. Seandainya selfie lah jadi dokter, apa yang pengen diberikan untuk ibu? Atau pengen di apa atau nak apa sih itu? Pengen apa? Bangun rumah untuk ibu. Kalau sekarang mohon maaf, rumahnya cak mana? Apa-apa nangis, enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Pengen bangun rumah untuk Uma. Kenapa rumah yang sekarang, Kak? Mohon maaf ini, Mbak. Ya itu disuruh Tuan Bedeng bangun pondok situ untuk jualan nenek. Tapi pas itu kami lagi masih ngontrak, tidak kebayaran. Dulunya ngontrak di Bedeng. Jadi sekarang bangun pondok di situ. Dulunya tinggal di Bedeng. Iya. Tinggal di Bedeng. Semoga tercapai deh yo. Mbak jadi terharu juga nih teman-teman ya. Sabar. Lebih banyak matanya. Hal yang pengen diunjuk sama ibu, pengen bangun rumah buat ibu. Kalau boleh tahu, selfie sama adek itu kan jualan. Itu ibu makso atau tidak? Tidak. Ibu tidak pernah makso.
Jadi itu inisiatif kalian dewe. Keganggu gak sih sekolahnya ketika kalian harus jualan? Kadang terganggu, nggak kate waktu untuk belajar. Itu kadang terganggu ya, nggak kate waktu belajar. Tapi Selfie, maksud mbak tuh kate paksuan kan dari ibu. Oh Selfie harus jualan karena kita cak ini tidak kan? Tidak. Ibu pernah ngomong apa dak sama kalian misalnya ya? Sudahlah jualan tuh biarlah ibu bayar. Pernah dak sih cak itu? Pernah, tapi tidak Selfie denger ke cak itu, dak Selfie gubris cak itu ya? Tidak, soalnya mama kalau jualan ngajak adek. Oh jadi Selfie yang ngeboleh ke mama cak itu jualan karena ngajak adek. Adek bungsunya umur berapa tahun dek? 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau misalnya mama jualan bawa adek digendong. Iya. Oh jadi Selfie ngerasa kesian sama mama karena harus ada adek cak itu. Sebenarnya Selfie ini ada berapa beradik? 5 saudara. 5 saudara, tapi yang di rumah sekarang ada cuma 4. Berarti yang sulung itu kakak atau Ayu? Kakak. Kakak ikut siapa kakak? Di mana? Di Muara Duo. Kakak di Muara Duo. Ikut ayah? Ayah atau abah? Bapak. Oke. Posisinya sekarang walaupun Selfie punya kakak, berarti kalau di rumah Selfie yang jadi anak paling tua. Kartu cerita Selfie tadi kan, Selfie tidak nyuruh mama buat jualan karena ada adik yang bungsu kan. Iya. Adik yang bungsu sama adik yang tengah itu nomor 2 bungsu. Itu ikut juga kalau mama jualan? Tidak, di ikut nenek. Dia tinggal sama nenek. Ya jadi yang bungsu bae yang ikut mama keliling. Ngerasa apa sih perasaan Selfie ketika harus jadi anak sulung, anak pertama cak itu di rumah? Jingok nih, adekku sekolah juga, jualan juga. Adekku yang sikoknya dititip ke nenek. Yang satunya ikut jualan. Perasaan Selfie cak mana sebagai anak sulung? Ya ada lemak baik, kasihan sama mama. Kasihan sama mama, sama adik-adiknya juga. Ketika Selfie nih, andai ya balik lagi tadi ke cita-cita jadi dokter. Apa yang pengen Selfie enjuk untuk adik-adiknya? Kalau tadi untuk ibu, kalau sekarang untuk adik-adiknya, pengennya apa Selfie? Bisa belikan dia mainan yang dia pengen. Mainan yang dia pengen. Kalau adik yang SD tuh sekarang pengennya apa dia? Kalau untuk kita bagi nih, kalau untuk yang SD tuh pengen Selfie cak mana aja itu? Pengen dikasih HP untuk adiknya. Kalau adik aku yang jualan juga pengen HP. Pengen HP, jadi dia belum punya HP. Ya sama juga. Sama Selfie juga. Iya. Iya. Pertanyaan Mbak mungkin agak melenceng ya. Sekarang sekolah zaman corona. Bohong kalau misalnya kita tidak butuh HP. Cak mano cara Selfie ngatasinya kan karena Selfie tadi ngomong Selfie tidak punya HP. Sedangkan sekarang zaman corona. Dan kabar buruknya sekolah harus pakai HP. Cak mana Selfie? Biar bisa ngomong sama gurunya, oh bu, keringanan cak itu nah. Biar bisa tetap sekolah tapi dengan HP. Ini ya juga kata ibu guru sudah ngomong yaitu boleh sekolah di sekolahan. Ya kalau kelas 8 untuk kelas 8 aku dewe sekolah. Ke sekolah dewean? Jadi ada enggak guru yang ngajarinya? Kadang ada, kadang tidak. Atau hari sekolah itu Selfie ke sekolahan? Iya. Adiknya juga cak itu? Adek pakai HP mama. HP mama, mamanya ada. Iya. Ngarunian ketika zaman corona ini mulai dari penghasilan sampai ke sekolah juga ya. Berat gak sih dek jalaninnya? Apa inilah kehidupan aku itu ya. Ngomong-ngomong tentang ayah di mana? Di Mardo tempat mamanya. Kalau Mbak boleh tahu sejak kapan telah pisah? Sejak adekku belum lahir yang bungsu. Oh, sejak yang adek belum lahir. Berarti umur adek sekarang berapa? 2 tahun. Udah 2 tahun. Kapan terakhir ketemu ayah? Terakhir pas aku sebelum masuk kelas 2 ini dia sempat janji nak masukkan aku santren. Tapi tidak jadi. Santren di mana? Di Jalan Modern sudah daftar tapi tidak jadi. Oh dia udah kesini. Dia janji buat daftari, mungkin ada satu halangan kali ya, jadi tidak jadi. Terakhir ketemu di situ. Iya.
Anda ya, karena wong tuanya mama sama ayah ada sama-sama lagi. Setiap anak pengen wong tuanya lengkap, iya kan? Karena keadaan harus pisah. Kira-kira ketika kakeknya, Selfie pengen apa untuk ayah? Apa yang pengen Selfie omong ke untuk ayah? Ya rindu kayak itu. Pernah ada sih rindu dengan ayah? Dek? Tidak pernah rindu dengan ayah. Nian, tidak pernah rindu dengan ayah. Seandainya ada kesempatan buat ngomong sama ayah, apa yang pengen diomong ke sama ayah? Tidak kasih. Kenapa? Tidak apa-apa. Oke teman-teman, mungkin Selfie tidak ada kata-kata atau jawaban untuk ayahnya atau pesan itu tidak ada. Tapi dari sini teman-teman bisa lihat air mata dari Selfie sendiri itu sudah menjelaskan, mewakili betapa rindunya Selfie terhadap sosok ayah bagi dia atau bapaknya yang sekarang kebetulan berada di tempat yang berbeda dengan Selfie. Maksudnya tempat yang berbeda, daerah yang berbeda. Apa pesan untuk adik-adik Selfie yang terkhusus sekarang yang sama-sama jualan sama kayak Selfie? Boleh lihat ke kamera biar kejingoan nih. Cantiknya Selfie tuh cak mana, ya Allah, manisnya senyum tuh. Boleh apa nih pesannya? Kalau ayo lah besar lah tercapai cita-cita. Ayo bakal tidak suruh adik lagi jualan, bakal bisa membantu adik pajak sekolah sampai tinggi ya teman-teman. Pundak anak sulung itu memang harus lebar. Anak sulung itu tumpuan bagi adik-adiknya. Anak sulung itu tanggung jawabnya besar, lebih besar karena setelah ayah dan ibu itu di samping anak sulung punya ayah dan ibu, tapi ketika kekuatan ayah dan ibu itu tidak full untuk menyokong anak-anaknya, maka dari itu anak sulung atau pundak anak sulung yang paling pertama menyanggah pundak adik-adiknya. Mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman, punya atau jalan cerita hidupnya sama seperti Selfie ini dan posisinya sebagai anak sulung, Mbak pesan, kuatkan bahumu, lapangkan dadamu, ikhlas, sabar karena tanggung jawab kita. Karena Mbak juga anak sulung, kita punya tanggung jawab terhadap adik-adik kita, terhadap kelanjutan keluarga kita. Mbak doakan semoga Selfie bisa mencapai cita-citanya buat jadi dokter. Cita-citanya buat membangun rumah buat mama sama adik-adiknya tercapai. Sudah tuh cita-cita untuk adiknya semoga tercapai. Amin, Allahumma amin. Serta bonus dari Mbak, semoga Selfie bahunya semakin dilebarkan, semakin tegar, dadanya semakin dilapangkan, semakin ikhlas ngadapin semuanya ya. Semoga Selfie kuat. Oke teman-teman, buat teman-teman yang lain yang mungkin keadaannya sama dengan Selfie, kalian harus sabar, kuat, dan semangat. Kalau kalian punya cita-cita, raih. Tapi di samping semua itu kalian boleh berdagang, kalian boleh mencari uang tambahan, kalian boleh membantu keuangan keluarga kalian. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, di samping kalian mencari uang tambahan, di samping kegiatan kalian yang lain, kalian harus tetap belajar. Karena Selfie tetap jualan atau masih menjalankan aktivitasnya jualan sampai lupa dengan yang namanya belajar. Selfie boleh punya cita-cita, tapi kemungkinan kecil cita-cita itu bisa tercapai, kecuali memang keberuntungan. Jadi di samping kalian punya kesibukan, sempatkan diri untuk belajar, fokus sama cita-cita kalian. Kalian boleh membantu orang tua, boleh menjadi tulang punggung keluarga. Ingat, di usia kalian, di usia sekolah, kalian tetap harus belajar. Seperti Selfie ini, dia masih sempat untuk sekolah. Serta yang kedua, ini penting, mungkin ada anak-anak lain yang memaksa orang tuanya ketika di zaman pandemi ini nangis-nangis, ngamuk-ngamuk,
minta dibelikan handphone karena tidak bisa mengikuti kelas. Selfie bisa membuktikannya dengan tidak punya handphone, dia sekolah sendiri. Dari di sini bisa kita tarik kesimpulan, sebenarnya kita tidak perlu memaksa orang tua kita jika keadaannya tidak memungkinkan. Asal kita memang mau mencari ilmu. Betul, Selfie? Jadi keadaan itu bisa kita atasi lah. Di Android itu memang penting, HP memang penting di zaman yang sekarang, tapi kalian tidak boleh memaksa kedua orang tua kalian kalau keadaannya tidak memungkinkan. Mungkin Selfie, terima kasih sudah mau datang ke Batu Raja Learning Center. Mbak terharu mendengar cerita Selfie. Mbak mewakili yang lain mengucapkan banyak terima kasih. Mbak juga belajar dari Selfie. Walaupun umur Selfie 14 tahun, Mbak tidak usah ditanya berapa umurnya. Mbak belajar dari Selfie, belajar untuk jadi seseorang yang dewasa untuk adik-adiknya, karena di posisi Mbak juga anak tua. Mbak bisa belajar dari Selfie. Jadi Mbak mewakili tim, mewakili yang lain, mengucapkan banyak terima kasih ceritanya Selfie, pengalamannya Selfie. Semoga teman-teman Batu Raja Learning Center yang lain yang nonton podcast kita hari ini mendapat pelajaran juga, mendapat energi positif juga dari podcast kita episode kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi. Dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.